wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi Bapak Ibu guru. Di sini kita akan dalam acara penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di SD Negeri 54 Pramuli, Jumat 23 Agustus 2024. Marilah sama-sama kita membuka acara ini dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara selanjutnya itu sambutan kepala sekolah kepada Ibu Siswana SPD, kami persilakan. Yang terhormat Ibu Suryati selaku Wakil Kepala Sekolah beserta staf Dewan Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan dalam kegiatan penyebaran pemahaman budaya positif oleh CGP kita, yaitu CGP Kota Pramuli angkatan kedua, Bapak Jenny Albert SPD. Baiklah Bapak Ibu guru sekalian, pada hari ini Pak Jenny selaku CGP yang kebetulan dari sekolah kita ini, teman kita ini, akan memberikan ilmu-ilmunya yang sudah didapatnya selama beliau menjadi CGP angkatan kedua ini. Jadi Lidah, terima kasih ya Pak Jenny ya, bisa diimbaskan kepada keluarga besar SD 54 ini, sehingga kita semua di sini bisa mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmu yang diimbaskan kepada sekolah kita ini, yang kita harapkan bisa menjadi acuan atau menjadikan pedoman bagi sekolah kita untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi Mbak Jenny silahkan nanti imbaskan kepada teman-temannya. Itu saja yang Ibu sampaikan, mungkin sedikit. Akhir kata Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Sisil. Sisil boleh duduk di sana. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin selama kurang lebih 60 menit ke depan kita akan sama-sama belajar, ya, sama-sama belajar. Sebelumnya saya berdiri di sini bukan berarti saya ilmunya lebih banyak dari Bapak Ibu, bukan juga berarti saya pengalamannya jauh lebih banyak dari Bapak Ibu, bukan seperti itu. Hanya saja saya berdiri di sini berkewajiban untuk menyampaikan atas apa yang telah saya dapat selama pendidikan calon guru Banggar angkatan 11 ini, dan ini memang merupakan kewajiban saya agar ilmu yang saya dapat tidak terhenti di saya saja, tapi dapat saya bagikan ke teman-teman, barangkali dapat bermanfaat dalam kegiatan pembelajaran kita. Sebelumnya yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 54 Kota Pramuli, Ibu Siswana secara pendidikan SD, terima kasih saya haturkan telah berkenan memberikan fasilitas kepada saya dan teman-teman SD Negeri 54 Pramuli untuk dapat bersama menyimak materi-materi yang saya akan sampaikan kepada kita semua. Kemudian tentunya yang saya sayangi, yang saya hormati Ibu dan Bapak guru, teman-teman satu perjuangan di SD Negeri 54 Kota Pramuli ini, yang insya Allah kita semua akan diberikan selalu kebahagiaan, kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, utamanya kekuatan untuk dapat memberikan ilmu-ilmu kita, untuk dapat mendidik anak-anak kita yang begitu macam karakter dan ragam yang berbeda. Tentunya pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, insya Allah di pagi hari yang penuh keberkahan ya, tepatnya pada Jumat 23 Agustus 2024, kita semua bersyukur, kita sehat, kita sempat, meskipun mungkin ada yang kurang pi di antara kita, tapi tetap kita hadir untuk tugas masing-masing kita semua.
Dan salawat teriring salam juga tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi beberapa yang kami hormati, yang saya hormati selama mungkin kurang lebih 60 menit ke depan, saya akan menyampaikan materi-materi yang telah saya dapat, yang insya Allah kita semua dapat implementasikan dalam kehidupan kita, kegiatan kita, kegiatan pembelajaran kita. Oleh kesalahan Ibu Sari. Bapak Ibu santai saja, itu harus sekitaran galau ini. Kadang-kadang aku bahasa Indonesia, kadang-kadang aku juga bahasa Palembang, dan tanpa bahasa dusun juga digabung, tidak masalah. Yang penting apa materi kita semua. Ibu kalau misalnya agak susah lihat, paling boleh di sana. Ya, ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah. Esensi dari pendidikan guru penggerak ini adalah membawa perubahan. Perubahannya bagaimana? Perubahan yang positif, yang mungkin memang telah baik, maka dalam kehidupan sehari-hari kita belajar mengajar. Sebelum saya sampaikan mengenai materi saya hari ini, dalam pendidikan guru penggerak itu Bapak Ibu perlu diketahui ada 10 modul yang harus kami habiskan, dan setiap modul-modul ini berisi materi-materi mengenai kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran kita, ya. Jadi materi-materi ini tidak habis hanya di CGP saja, tapi harus diimbaskan agar semua dapat membawa perubahan. Kita bayangkan satu sekolah, satu yang akan membawa perubahan tidak akan terlaksana. Tetapi jikalau lebih dari 50% yang akan membawa perubahan, insya Allah akan terlaksana. Saya yakin dan percaya SD 54 ini SD sudah yang sangat baik sekali ya. Tapi alangkah baiknya seandainya ada perubahan-perubahan positif yang bisa kita lebih kembangkan lagi, maka itu akan lebih baik. Ini modul 1 ketimpan penyebaran pemahaman penerapan budaya positif. Tidak dona asalnya ini foto ini foto zaman dulu waktu aku masih belaga. Sekarang mulai tidak lagi anak gue. Boleh next berikutnya. Ya, fotonya juga diambil dari salah satu pas kegiatan kita di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia kemarin 17 Agustus ya. Diseminasi budaya positif. Ada yang tahu diseminasi? Penyebaran, benar sekali Bu Heri. Bu Heri ini memang mantap sekali. Kalau salah dulu di pelatihan di Linggau Bu Heri juara 2 ya, juara 3. Alhamdulillah memang terbukti Bu Heri. Diseminasi positif, budaya positif artinya penyebaran budaya positif. Penyebaran yang akan saya sampaikan kepada kita semua tentang budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita, yang akan kita laksanakan di sekolah kita. Ya, di SD Negeri 54 Prabu Mulih, Jumat 23 Agustus 2024. Lanjut, jangan lamonian foto itu. Nah, ini dia konsep inti yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah perubahan paradigma positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Kesemua materi ini insya Allah akan berhubungan dengan kegiatan pembelajaran kita. Lanjut, Ibu Sari. Ya, perubahan paradigma belajar seperti yang sudah saya sampaikan. Zaman dulu ada di bold yang warna kuning, zaman mereka warna kuning. Fokus utama hanya aspek kognitif. Ya, kita menuntut siswa kita tanpa kita memahami kemampuan mereka. Kau harus baca, nah ini PR dari ini PR dari saya, ini PR dari Bu Eka. Kerja ke sampai halaman 10, kerja ke nomor 1 sampai 10 harus bisa minggu depan dikumpul. Ya, kita tidak pernah tahu Bapak Ibu, kita tidak pernah memahami apakah anak ini pertama punya buku, apakah dia punya kesempatan untuk belajar di rumah. Ada beberapa bagian dari mereka punya kesempatan membantu orang tua, kadang harus jualan ke pasar, kadang harus nyemir sepatu. Tidak jarang kita lihat kalau kita pergi ke pasar, makan mie di mana lagi itu banyak anak-anak yang sebenarnya notabene mereka masih siswa, ya, nyari duit untuk kebutuhan, mendukung kebutuhan orang tua. Sementara kita harus memaksakan ini aspek kognitif saja. Kita hanya bisa marah ketika mereka tidak mengerjakan PR. Padahal di lain itu ada yang lebih penting, aspek lain afektif dan psikomotorik. Kita harus memperhatikan bahwa kita harus mendidik anak-anak
bagaimana cara dia sopan santun, tidak hanya punya ilmu. Percuma, menurut saya percuma si A punya ilmu yang tinggi, tapi ketika dia bertemu dengan guru saliman pun lagi dia kalah. Ya, percuma. Ya, karena apa? Tolak ukur dari kesuksesan itu bukan itu. Banyak sekali kita temukan anak yang ranking 1 umum, tapi pada dasarnya setelah 2 tahun teman-teman SMA ada izin, maaf, mungkin ada yang cuma jualan di pasar, yang dulunya SMA nya sombong. Sementara anak yang mungkin kita nakal selama kita pembelajaran, tapi dia berhasil datang ke kita saliman, Bu ini aku sukses, ya Allah ada yang punya kalau dulu main-main di dalam hati kita kan. Berarti artinya kognitif, kemampuan pengetahuan bukan utama, Bapak Ibu. Itu esensi kita mendidik. Kemudian psikomotorik, ada anak yang pinter konsep, hafal kalau ditanya apa makna pembukaan alinea UUD ketiga, nafas kalau disuruh jawab. Tapi pada kenyataannya dia tidak punya kemampuan keterampilan. Beda ketika dia taman, ketika dia sudah lulus dari SMA, SMP, kemampuan menganalisa konsep-konsep, pengetahuan-pengetahuan tadi tidak digunakan dalam dunia kerja. Yang digunakan keterampilan. Anak yang pintar menganalisa alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 akan kalah dengan anak yang pintar merakit misalnya sebuah mesin, walaupun dia tidak paham pemahaman konsep. Jadi intinya itu paradigma perubahan. Kita tidak boleh hanya berfokus pada kemampuan pengetahuan saja. Tidak boleh mengistimewakan anak yang cuma ranking 1 sampai 10 saja. Di balik itu semua, kita ibarat sebuah gunung es. Gunung es di tengah lautan, hanya muncul sedikit esnya ke bawah. Tapi pada dasarnya di bawah palung laut yang paling dalam itu ada potensi yang tersebar pada anak-anak yang sebenarnya kalau kita gali, anak-anak ini mampu melampaui ketinggian dari gunung es yang muncul di atas permukaan laut tersebut. Kemudian pembelajaran berpusat pada guru, menuntun bukan menuntun. Menuntun bukan menuntun. Zaman dulu, zaman saya juga kita di guru-guru lebih menuntut. Kau mau tidak mau harus baca ini, mau tidak mau harus bisa hafalan ayat ini, ya. Padahal esensinya bukan seperti itu. Kita lebih kepada menuntun. Ketika anak tidak bisa didekati, nak, kok tidak bisa yang ini? Apa coba kendalanya? Ya, apa kendalanya? Apakah anak-anak kurang paham dengan ini? Apakah anak-anak tidak punya waktu? Coba kita buat seperti ini. Anak boleh si A ini misalnya Amir paham hafal dulu ayat pertama ya, nanti minggu depan boleh ayat kedua. Tidak mesti semuanya dari ayat 1 sampai ayat 5. Itu yang artinya menuntun dalam arti kata individu. Kalau saya yakin teman-teman di sini semua sudah pada menuntun ya. Artinya dalam kata menuntun itu individu. Terkadang kita harus mendekati anak tersebut, individu, bukan semua satu. Kalau galonyo kerja ke halaman 26, selesai tidak selesai dikumpul. Anak yang tidak baca tadi bisa tidak kerja ke halaman 26? Tidak mungkin bisa. Nah itu esensi kita menuntun. Kita dekati anak ini, dituntun. Kamu tidak bisa mengajarkan halaman, tidak apa-apa. Tidak mungkin dia bisa. Kita kasih tugas yang lebih mudah sehingga dia lebih menarik karena kemampuan berbeda. Pembelajaran berpusat pada guru. Nah ini sebenarnya pembelajaran berpusat pada guru itu capek Bapak Ibu, ya. Karena kita menggunakan metode ngoceh terus, ngunci soal terus, ya. Nah, gimana agar pembelajaran berpusat pada murid, ya? Kita memberikan stimulasi, kita memberikan video, gambaran seperti ini. Nanti anak-anak disuruh mengajarkannya. Hal yang sederhana saja. Saya mau mengajarkan tentang bahasa Inggris, kegiatan sehari-hari. Ini saya berpusat pada guru. Aku jelaskan anak-anak kegiatan sehari-hari itu dibuat dengan kalimat ini, dan kalimat ini. Kalian harus membuatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian kerjakan halaman ini. Anak-anak tidak punya peran, mereka hanya menuruti saja. Akan lebih efektif apabila pembelajaran berpusat pada murid. Anak-anak, kita hari ini akan belajar mengenai kegiatan sehari-hari. Ini contoh kegiatan sehari-hari ya. Di
video atau gambar anak-anak yang sedang melakukan ini seperti ini. Nah, kemudian diberikan pertanyaan-pertanyaan simulus. Kira-kira apa ya yang ini kata kerjanya seperti ini? Kira-kira kenapa sih ya sepertinya seperti ini? Mereka akan mulai berpusat pada murid. Kira-kira ini Pak, pinter, kasih penghargaan. Pinter seperti ini. Akhirnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemancing, pertanyaan-pertanyaan pemantik, anak-anaknya mulai bisa memahaminya. Itu berarti permulaan di materi yang pertama. Silahkan di materi yang kedua. Bapak Ibu nanti boleh tanya jawab, boleh sharing ya. Ini stimulus respon tentang teori kontrol tentang dunia dan stimulus respon. Pada dasarnya kita memaksakan kehendak pada anak, ya. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Artinya di sini ada perbedaan. Kita tidak bisa menyamakan anak-anak. Kita berada di posisi sini zaman dulu. Sementara pada zaman sekarang kita harus ke sini. Kita menganggap realitas kebutuhan kita semuanya sama. Anak-anak ini sama semuanya kebutuhannya. Padahal tidak. Beda kemampuan, beda kebutuhan. Anak ini butuh baco. Anak ini butuh pengetahuan yang lebih tinggi. Beda. Itu yang dimaksud stimulus respon. Ya. Lanjut. 2. Teori motivasi manusia. Kita sudah masuk ke teori motivasi manusia. Nah, kita melakukan sesuatu. Anak-anak melakukan sesuatu. Pasti ada motivasi. Ada 3 jenis motivasi ini. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Mudah baik. Anak itu datang pagi ini yang dia. Karena minggu lalu dia kena hukum. Ya, datang paling pagi. Atau mungkin hukumannya lari keliling lapangan sampai 2 atau 3 kali. Pasti minggu depan dia datang lebih pagi. Berarti anak itu datang pagi, motivasinya menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Hari ini Bapak akan mengajar tentang katakanlah membuat prakarya dari botol plastik. Siapa yang membawa botol plastik akan Bapak kasih nilai yang paling besar. Yang bawa botol plastik, semua akan bawa botol plastik. Tapi pada kenyataannya, apakah mereka ini membawa botol plastik ini tumbuh dari dasar diri mereka? Tidak. Tetapi mereka karena ingin mendapatkan imbalan nilai yang besar tadi, karena ingin mendapatkan penghargaan. Anak-anak yang datang cepat ke sekolah, yang duluan datang cepat, nanti ibu kasih reward. Rewardnya apa? Ibu kasih bintang. Bintang ini berlaku untuk nilai kalian bahasa Indonesia. Bercepat yang datang pagi tadi, karena dapat bintang tadi. Itu motivasi yang kedua. Berarti anak tersebut akan motivasi karena itu. Kemudian motivasi yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di antara ketiga motivasi ini, Ibu Destri, pernah ada Ibu Destri memberikan motivasi kepada anak-anak? Motivasi yang mana Ibu Destri pernah berikan? Motivasi agar anak-anak itu senang saat belajar. Contohnya memberikan apresiasi ketika mereka. Itu yang kedua berarti imbalan untuk belajar. Bu Destri pernah memberikan motivasi kepada yang kedua. Pak PI pernah ada memberikan motivasi kepada anak-anak? Di antara ketiga ini, yang mana yang Pak PI pernah berikan motivasi? Sama Pak, untuk penghargaan juga Pak. Penghargaan apa misalnya? Nilai yang lebih besar. Nilai yang lebih besar ketika siswa Yang yang bisa memberikan jawaban, memberikan konsep yang lebih matang. Ya, mohon izin Pak fasilitator pengajar praktik ya, Pak Yansa. Semua sumber ilmu yang saya dapatkan bermuara dari Pak Yansa ya, salah satunya pengajar praktik kita, menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, Bapak Ibu, kita telah berada dalam suatu keadaan yang salah. Kita memberikan anak-anak dengan motivasi yang seperti itu. Kenapa? Salahnya di mana? Motivasi yang kita berikan itu sifatnya datang dari luar.
bukan datang dari anak-anak. Mereka akan melakukan apabila dihukum. Mereka akan melakukan apabila dikasih imbalan. Sehingga motivasi ini tidak akan bertahan lama. Sudah dari itu dia tidak nurut. Tidak ketemu dengan kita, sudah terlambat lagi datang. Tidak ketemu dengan Pak Pegi, belajar dengan Pak Romi, dia tidak akan, karena tidak ada motivasi dari Pak Romi. Kita berada dalam hal yang sama. Jadi bagaimana caranya kita menumbuhkan mereka? Bagaimana mereka menyadari agar ya yang mereka lakukan itu tahu salah, sehingga akan sadar, timbul motivasi intrinsik, sehingga dampaknya akan panjang selama-lamanya akan panjang. Tidak diperkenankan menurut teori ini dan juga menurut praktek yang telah dilakukan, kita memberikan reward kepada anak-anak, terkecuali tidak direncanakan. Anak-anak datang besok pagi, anak-anak yang dapat 10 ulangannya akan saya kasih hadiah 1 coklat Silver Queen. Nah boleh. Kenapa? Lepas dari itu tidak ada motivasi dalam diri mereka. Akhirnya menuntut untuk ini, mereka tidak akan bergerak kalau tidak ada ini. Nah, bagaimana kita memberikan kesadaran anak-anak? Silahkan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan nilai yang baik. Apa positifnya? Kita berikan pertanyaan-pertanyaan. Kalau anak-anak dapat nilai baik, prestasi akan meningkat. Ayah dengan ibu senang dan akan bahagia. Terus yang lain-lain, teman-teman di sini pada senang semua enggak? Senang. Sehingga akan timbul motivasi. Oh iya, saya ingin. Bukan dari orang lain, tapi dari dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan teori motivasi manusia. Salah satu pencetusnya adalah seorang psikiater ataupun juga tokoh ahli pendidikan yang bernama Diane Gosson. Next Busan, pengantin baru jangan ngelamun. Nah, ini mari kita berefleksi Bapak Ibu. Kita sama-sama menjawab. Saya minta jawaban Bapak Ibu nanti. Sebagai seorang guru, saat hadir mengajar di kelas tanpa waktu, tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda di antara ketiga tadi? Ingin mendapatkan, takut dengan hukuman, absenio bakal dipotong, ingin mendapatkan imbalan, pujian dari rekan, pujian dari kepala sekolah, atau mungkin ingin menjawab pertanyaan, wah aku nih ada tugas dari dalam ini. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Apakah seperti itu? Bu Dian mengangguk, tunjuk mic berarti. Tolong Bu Dian. Mana? Nomor 2. Oke, kalau untuk Dian sendiri, walaupun ibu pas kalau tidak pernah negur, walaupun tidak dapat reward, ini datang tepat waktu itu mungkin ada beban tanggung jawab untuk anak-anak. Pertama, apalagi kalau untuk anak-anak yang kelas rawan, takut kalau di rumah itu, oh aku bakalan kesiangan. Gimana nanti kalau di waktu apel anak-anak kelas kami itu buat ribut, ada yang berkelahi, seperti itu. Saya minta tepuk tangan untuk Bu Dian. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan Bu Dian di 2024 ini jadi P3K. Amin ya rabbal alamin. Ke Ibu Eka. Ibu Eka, kira-kira motivasi apa yang sudah Ibu Dian terapkan? Sama seperti Bu Dian tadi ya. Bu Dian tadi motivasi apa kira-kira? Yang Ibu Dian Cik nilai kau kan sekali ini. Karena pendidikan. Yang ketiga sepertinya. Oke, yang ketiga. Boleh. Ri sebelum nih. Boleh. Ri. Nah, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Terima kasih Bu Eka, benar sekali. Coba tangan juga untuk Bu Eka. Iya, benar sekali. Ya, artinya Bu Dian ada motivasi dalam diri.
bukan karena takut kepada sekolah, bukan karena takut kepada guru, bukan karena takut yang lain, tapi kemudian ada kesadaran. Kesadaran ini sifatnya pasti bertahan lama. Sampai kemudian ngajar kapanpun pasti ada rasa itu, ya, terlepas dari tugas-tugas yang memang harus kita lakukan di luar daripada sekolah, ya. Kemudian, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi mana yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di kelas? Kalau aku belum, yang ketiga belum. Yang sebelumnya, pasti takut hukuman, tapi kemudian ingin imbalan. Nah ini sifatnya jangka pendek. Ketika mereka tidak ketemu lagi dengan kita, tidak patuh lagi mereka. PR kita bagaimana kita menemukan motivasi intrinsik dalam diri siswa ini. Ya ini memberikan stimulus, pertanyaan, kesadaran, menyadarkan anak bahwa apa yang dilakukan itu salah, sehingga dia benar-benar terpatri di dalam diri dia sampai SMP, sampai SMA. Oh ingat aku dulu dengan Bu Sari, tidak boleh niat buang sampah di dalam kelas, di dalam laci, harus dalam itulah. Bukan takut dengan Bu Sari, tapi ingat, oh ya aku ingat karena bakal kotor, kelas kotor, ribut. Itu artinya sudah ada motivasi intrinsik. Slide berikutnya Bu Sari. Oke. Kita baca sama-sama. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib terdiri, berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-iming murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini yang terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu sampai memperhatikan guru yang baru, tidak menganggap mereka. Seperti itu kira-kira. Ini yang juga ternyata saya sadari dalam diri saya selama ini, kebanyakan memberikan reward. Akhirnya anak-anak hanya patuh pada diri saya, pada diri kita yang memberikan reward, tidak patuh dengan orang lain. Ternyata itu yang memang salah. Lanjut. IPA kurang menguasai, ini kasus kedua. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, kemudian lagi ini, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pada saat Pak Seno pada saat itu memberikan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan kelas dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. IPA tadi pelajaran matematika menjatuhkan kertas tidak sengaja. Pada saat Pak Seno menjelaskan, Pak Seno bertanya kepada IPA, IPA tidak bisa menjawab. Pak Seno langsung menunjuk hidung IPA. Kelas makin gaduh, makin ramai. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Kira-kira setuju tidak Pak Romi? Tidak. Kenapa Mi alasannya Mi? Artinya Pak Seno lebih bisa memberikan motivasi kepada IPA tentang pelajaran matematika sehingga dia lebih tertarik dan lebih mengerti. Wah, benar sekali. Artinya Pak Seno, tepuk tangan untuk Om ya. Tidak ya, Pak Seno ini telah mempermalukan IPA di hadapan orang banyak sehingga jatuh ininya, mentalnya jatuh. Ya, apalagi ke hidung. Ya, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Kira-kira burus itu hukuman yang diunjuk oleh Pak Seno itu atau konsekuensi? Hukuman. Jadi Pak Seno itu memberikan hukuman.
Kenapa ibu bisa menjawab hukuman? Karena menurut saya Pak Seno ini tidak mengerti akan kepribadian anak, yang kemungkinan si Pak ini mungkin bisa menjawab, tapi karena dia gugup dan takut karena hukuman sehingga dia tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan, apa yang dipelajari pada saat itu. Itu saja. Oke, makasih. Benar sekali. Itu adalah hukuman, bukan konsekuensi. Kalau menurut Neri, hukuman itu apa, Ner? Artinya hukuman itu? Hukuman itu lebih ke apa ya? Hukuman atau konsekuensi? Kira-kira lurus itu hukuman yang dilakukan oleh Pak Seno itu atau konsekuensi? Hukuman. Jadi Pak Seno itu memberikan hukuman. Kenapa ibu bisa menjawab hukuman? Karena menurut saya Pak Seno ini tidak mengerti akan kepribadian anak, yang kemungkinan si Pak ini mungkin bisa menjawab, tapi karena dia gugup dan takut karena hukuman sehingga dia tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan, apa yang dipelajari pada saat itu. Itu saja. Oke, makasih. Benar sekali. Itu adalah hukuman, bukan konsekuensi. Kalau menurut Neri, hukuman itu apa nih artinya? Hukuman itu? Hukuman itu lebih ke apa ya? Jadi tindakan tak dia bisa menyebabkan anak mau misalnya sanksi. Oke, sebuah tindakan yang lebih pada fisik ataupun psikis. Kalau psikis kita nyakiti hati anak, kalau fisik kita main tangan, ya. Iya, benar sekali. Itu hukuman. Lantas, yang terbaik apa dong kalau bukan hukuman? Konsekuensi. Itulah yang terbaik. Lanjut. Nah ini hukuman dengan beda hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, pasti tidak nyaman dia. Kemudian korban yang ada 2 siswa, satu korban ini mendapatkan keadilan karena yang satu dianggap ini pelaku. Kalau di konsekuensi tidak boleh, kita abaikan dulu korbannya, kita selesaikan dulu yang pelakunya ini. Murid akan tersakiti, murid tidak dibuat nyaman. Untuk mengatasi kasus-kasus yang seperti ini, kita cenderung hukuman. Aku dewe cuma dulu hukuman, ya. Hukuman bersifat psikis. Anak-anak, hukuman itu datang dari diri kita tanpa kesepakatan anak-anak, tiba-tiba hukuman tanpa kita kesepakatan. Sedangkan konsekuensi itu sudah disepakati bersama. Ada lagi yang lebih baik selain daripada itu adalah restitusi, dan inilah yang disiplin positif yang dilakukan. Kalau hukuman maka akan gagal nantinya, anak-anak akan mengalami kegagalan, ya. Pendidikan kita akan mengalami kegagalan. Kemudian kalau yang ini konsekuensi akan tumbuh motivasi yang intensif. Lanjut, kita akan sedikit. Nah sekarang kita memahami perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ibu boleh klik linknya. Ya, kita ke sini dulu. Dari sini bisa. Oke, ke start. Oke. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 5 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira Ibu Risma hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Boleh diketik hukumannya? Ya, benar sekali. Jadi hukuman itu sifatnya fisik ya. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira Ibu Mariati sanksi atau konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi.
konsekuensi. Boleh? Ya. Lanjut. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Anak-anak tulis di dinding segala macam. Bersihkan dokumen. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya. Oke. Ini murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Oke. Nah, tepuk tangan. Artinya secara tidak langsung kita semua sudah paham hukuman lebih bersifat psikis kepada anak-anak, sedangkan konsekuensi lebih mengarah kepada tanggung jawab. Apa kesalahannya? Tanggung jawab dong. Kamu numpahkan air di sini, hukumannya bukan kau lari keliling lapangan, ya, bukan kau push up 20 kali, bersihkan sampai selesai. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ke materi ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kita semua punya kebutuhan dasar. Semua pendidik mempunyai kebutuhan dasar. Anak-anak punya kebutuhan dasar. Setiap dia bertindak pasti ada kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan penguasaan, kasih sayang, kesenangan dan kebebasan. Lanjut. Bimo seorang anak KB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Ini identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Sekali lagi, Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya. Repotnya guru Bimo ini. Depan sekolahnya ramai, pula ada banyak mobil. Tingkahnya buat Bu Ani bingung. Kadang-kadang dia lari, Bu Ani ngejarnya. Kadang-kadang juga repot dan lain-lain. Nah, kita lihat apa sih kebutuhan dasar dari Bimo ini. Dia ngelaku lari-lari itu. Boleh klik sini. Ya, Jamie atau siapa nama terserah boleh. Ya. Oke, Bu Sari. Iya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru katanya. Kira-kira kebutuhan apa di situ? Yang Bimo ingin, yang Bimo rasakan? Dia jawab, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kebutuhan apa Pak Ibu? Coba kita klik kesenangan. Iya, berarti Bimo melakukan sesuatu karena dia ingin senang. Begitupun anak-anak yang lain. Apa kebutuhannya di sekolah kita? Ketika dia, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kebutuhan apa itu? Berarti Bimo ini ingin disayang oleh ibu gurunya. Lanjut. Aku bosan Bu, belajar gambar terus. Artinya Bimo sudah menunjukkan kebutuhan. Iya, dia ingin bebas. Artinya setiap tindakan siswa, setiap tindakan murid itu ada latar belakang yang memotivasi dia. Si Arga tidak domelo belajar. Nah, contoh ini lagi dulu kena mau harga ya. Pada terbayang ini pasti ada kebutuhan dia. Ada motivasi dia yang ini. Ya, apa nak diperhatikan oleh Bu Ocha, nak dielus-elus, apa nak sama no. Lanjut. Terjadi itu di kelas kami. Nah, benar kan? Nah, sekarang kita lanjut ke singkat saja ke 4 posisi kontrol dulu. Bapak Ibu, kita semua di sini mempunyai posisi kontrol. Posisi kita sebagai guru yang pertama penghukum. Silakan posisikan tindakan Bapak Ibu. Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat rasa bersalah, apakah sebagai teman, apakah sebagai pemantau, apakah sebagai manajer. Masing-masing kita ada di kelompok-kelompok ini. Ya, kalau penghukum bagaimana? Menggunakan hukuman fisik, verbal atau non-verbal, nada suara lebih tinggi, bahasa lebih keras, matonya melotot. Pembuat rasa bersalah, bersuara lebih lembut, bersalahkan menggunakan keheningan yang membuat orang istilahnya merajuk kadang-kadang. Ibu udah telat pokoknya. Nah, bergerak dari sini. Apa niat kau tadi lama yang main ke ibu? Nah, itu arti kita berada di posisi membuat rasa bersalah. Pemantau, teman. Kalau teman tadi kita rangkul, kita ajak sama-sama. Ayo kita kesini yuk, kita kerja sama-sama. Nama yang kurang. Itu kita posisikan diri kita sebagai teman. Ada sebagai pemantau, mengawasi perilaku murid, keliling dan sebagainya. Manajer, guru berbuat sesuatu bersama.
Dari ke 1, 2, 3, 4, dan 5 ini kira-kira posisi kontrol guru yang paling baik yang mana? Sebagai teman, karena akan membawa dampak positif. Anak-anak akan lebih dekat dengan kita, ya. Meskipun kita kadang-kadang banyaklah dihukum, ya, di posisi penghukum. Lanjut. Iya. Nah, ini dia jawabannya. Yang paling baik itu 3: perilaku sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dan yang paling baik adalah sebagai manajer. Kita memanajer anak, berikan pertanyaan, mengarahkan kita semua ke anak. Sebagai penghukum, ini guru berbuat menghardi, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Apa akibatnya? Ya, akibatnya ya itu tadi. Anak-anak akan semakin agresif dengan kita, tambah marah di hari-hari. Akhirnya dia benci, sampai SMP dia benci dengan kita. Itu artinya jangka lama, karena kita bersifat penghukum. Tapi kalau kita posisikan diri kita sebagai perilaku kontrol positif, maka dia sini akan seperti itu. Lanjut, kita agak cepat-cepat ini. Nah, esensi dari semua itu, awal dari pembelajaran, kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, ya, ataupun juga kita harus buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Pertama kali kita masuk di awal semester baru, buatlah keyakinan kelas, bukan peraturan. Keyakinan kelas bukan peraturan. Peraturan yang semano. Contoh peraturan kelas yang seperti apa, Bapak Ibu? Misalnya peraturan dalam kelas kita wali kelas, artinya kita yang memanajer di dalam kelas itu. Contoh peraturan dalam kelas itu apa? Dilarang buang sampah sembarangan. Oke, tidak boleh ribut. Itu contoh peraturan kelas kita, ya. Nah, alangkah baiknya peraturan kelas ini kita buat dengan kesepakatan atau keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas datang dari kita yang buat peraturan itu agar anak-anak tertib. Tapi bagaimana kalau diganti dengan kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas itu kita aja anak-anak agar kita belajarnya tertib. Kita tidak boleh apa kira-kira? Apa? Coba. Boleh tidak kita keluar? Tidak boleh. Nah, buat yang pertama, perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas, kita tidak boleh menuliskan kata negatif, tidak boleh menuliskan kata tidak atau kata dilarang. Dilarang membuang sampah, itu peraturan kelas. Diganti dengan yang hal yang positif, buanglah sampah pada tempatnya. Maka kita sering ketemu di tempat-tempat umum, buanglah sampah pada tempatnya. Bukan berarti yang negatif, karena yang negatif cenderung menyudutkan kadang-kadang dan tidak membawa kesadaran. Ya, jadi awal mula sebelum pembelajaran kita buat kesepakatan dulu. Jadi ketika anak-anak ini melanggar kesepakatan ini, kita kembalikan kesepakatan. Apa kesepakatan yang pernah kita ajari? Apa kesepakatan yang pernah kita diskusikan sama-sama? Kawan-kawannya misalnya hal yang sederhana saja, nak berjalan terus, gangguin kawan-kawan. Kita buat di situ keyakinan kelas sama-sama, konsekuensi kita, kesepakatan sama-sama. Ya, belajar di bangku masing-masing, ya. Setuju? Setuju lah, setuju. Oke, deal. Kalau melanggar berarti ada konsekuensi, ya. Siap. Kaget ketika mesti ada melanggar, kita pada ke konsekuensi. Itu ya. Biasanya aku dibuat oleh guru kalau peraturan kelas ini. Kalau keyakinan kelas, kesepakatan sama-sama disepakati. Lanjut. Sebentar lagi. Memahami perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Coba boleh itu sebentar. Lanjut. Kembalikan barang ke tempatnya. Keyakinan, ya boleh dibuat kembali seperti itu ketika kita belajar tadi. Jadi anak-anak tidak berserakan buku-bukunya. Lanjut. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan atau peraturan? Ya, peraturan, karena ada kata dilarang, tidak boleh dibuat seperti itu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas. Kalau kita kembalikan ke peraturan, apa kalimatnya? Dilarang terlambat, tidak boleh terlambat. Nah itu. Lanjut. Iya, karena dilarang membuang sampah. Lanjut. Oke, terima kasih.
Sedikit lagi barangkali saatnya. Oke, segitiga restitusi. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak terkait dengan peraturan yang telah kita buat. Bagaimana cara kita mengatasinya? Kita menggunakan istilah yang namanya segitiga restitusi yang saya dapatkan selama pembelajaran di pendidikan calon guru PKK. Apa itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Ya, ada beberapa tahapan selanjutnya. Nah, ketika kita punya masalah, anak-anak punya kasus, kita mulai dari langkah awal menstabilkan identitas. Yang kedua, kita ke validasi kebutuhan. Contoh kalimatnya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian yang ketiga, kita menuju ke menanyakan keyakinan. Kita sudah berkeyakinan di awal. Apa sih keyakinan kelas kita? Bagaimana kalau kalian melanggar keyakinan kelas kita? Oke, lanjut. Terus sebelumnya, oke, klik ini, bu, ya, ya. Bapak Ibu saksikan video singkat saja. Sebentar. Di sini. Nah, ini contoh mengatasi masalah dengan menggunakan paradigma pembelajaran segitiga restitusi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif. Telah menstabilkan berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga. Ini slide terakhir Bapak Ibu. Nah, ini contoh kasus mengatasi sebuah masalah yang telah diambil. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu. Bapak ini sedang di posisi Bapak menstabilkan juga identitas. akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Beliau Ya saya langsung ngatain validasi Eka, Pak. Kesel tindakannya banget. salah atau Saya tidak. bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Iya. Ya saya bela diri lah. Dia memvalidasi. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun,
ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar. Sampai 11.15 ya Bapak Ibu. Mau apa selanjutnya? Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke. Kemarin anak baru mau kita ini. Jadi itu Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga. cuma nggak ketemu dengan kita yang ini ya. Nah, ini Bapak Ibu sudah saya praktekkan skenario-nya seperti ini. Iya. Nah ini kasusnya. Ini kasus yang telah saya buat bersama, menabrak teman sekelas di kantin. Morena dan Opar waktu itu Pak. Nah, wis. Salah apa kalian ini? Sudah belajar tadi? Sudah belajar di kantin? Sudah. Sekarang sudah tanya sama Morena sama Opar. Kira-kira mengapa Morena sama Opar ini menstabilkan identitas? Saya ingin tahu kasusnya apa itu menstabilkan identitas itu. Oh, Morena mengatakan Opar di mana kejadiannya? Pada saat jam belajar atau pada saat istirahat? Istirahat. Benar begitu Opar? Benar. Kejadiannya pada saat istirahat ya? Oke. Jadi saya mau tanya dulu, apa alasan Morena menabrak Opar? Oh, karena Morena mau menyantai dan Opar tidak mau balikan katakan. Pelajaran apa itu? Matematika. Oke, benar begitu Opar? Oke, benar. Jadi Morena alasannya menabrak Opar karena Opar tidak mau balikan katakan matematika. Kira-kira menurut Morena salah tidak perbuatan Morena? Salah. Salah. Nah, ini mengatakan bahwa anak itu salah. Salah. Artinya Morena sudah memaksa Opar, ya, dan tidak di bawah sadar. Bukan ditunjuk kau nih salah nih yang main-main ini. Nah itu semuanya. Oke. Sedikit lagi bisa membuat atau menentukan PR soal bisa tanya sama Bapak sebelumnya atau bisa tanya yang baik, ya. Dan sekarang saya tanya Opar maunya seperti apa? Oh, Opar nggak mau. Oke. Dan mungkin ini langsung disebutkan dikit lagi. Ke tahap yang berikutnya. Oh ya. Sini. Nah, baik-baik. Nah, di sini saya menanyakan, nanyakan ya salah. Oke, jadi oke, betul. Betul. Oke, sudah. Jadi Bapak Ibu, itulah tahapan-tahapan yang sudah saya lakukan selama di Badan Grup Penggerak, dan juga ketika kita menghadapi masalah kasus dengan anak-anak, kita bisa menggunakan salah satu pilihan ini, segitiga restitusi, bukan membuang anak. Kemudian juga saya rangkumkan, kita sebaiknya tidak memposisikan diri kita sebagai penghukum dengan melakukan fisik, tapi bagaimana caranya anak itu sadar akan konsekuensinya. Dia harus bertanggung jawab. Buang sampah harus ambil, bukan berarti keliling lapangan dan lain sebagainya. Ke yang terakhir, terima kasih, itu saja untuk hari ini. Mungkin ilmunya sangat sedikit sekali ya, karena waktu kita juga terbatas. Tapi mohon izin sekali lagi, akan setiap modul akan ada penyimpasan oleh saya ya. Semoga dapat membawa sedikit ilmu untuk Bapak Ibu. Mungkin saya janji di hari lain tidak akan mengambil di hari yang pendek seperti ini. Ini foto diambil salah satu Sri Kandi di antara cowok-cowok yang paling ganteng di SD Negeri 54. Tepuk tangan dulu terlebih dahulu.
terima kasih. Itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Kembali di kesempatan lain saya akan kembali mengimbaskan ilmu-ilmu kita untuk sama-sama kita belajar. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian hari ini? Sudah belajar tadi? Sudah jajan di kantin? Sudah. Oke, sekarang saya mau tanya sama Moreno sama Opar. Kira-kira mengapa Moreno sama Opar sering dipanggil untuk menghadap Sir? Sir, saya menabrak Opar. Oh, Moreno menabrak Opar. Gimana kejadiannya? Pada saat jam belajar atau pada saat istirahat? Istirahat. Benar begitu, Opar? Benar. Kejadiannya pada saat istirahat ya? Oke. Jadi, saya mau tanya dulu, apa alasan Moreno menabrak Opar? Bagi contekan. Oh, karena Moreno mau nyontek dan Opar tidak mau bagikan contekan. Pelajaran apa itu? Matematika. Oke, benar begitu, Opar? Benar. Oke, benar. Jadi Moreno alasannya menabrak Opar karena Opar tidak mau membagikan contekan matematika. Kira-kira menurut Moreno salah tidak perbuatan Moreno? Salah. Salah. Iya, benar sekali perbuatan Moreno salah. Artinya Moreno sudah memaksa Opar, ya. Nanti kalau Moreno menabrak Opar bisa jatuh, luka, bisa panjang nanti urusannya ya. Ya, kalaupun nanti Moreno tidak bisa membuat ataupun mengerjakan PR soal, bisa tanya sama bapak sama ibu gurunya, atau bisa tanya baik-baik, ya. Nah sekarang saya tanya Opar maunya seperti apa? Jangan sampai terulang kembali kejadian ini, Sir. Oh, Opar nggak mau Moreno ganggu lagi dan mau pinjam ini, mau nyontek lagi. Oh ya, kalau mau minta kasih tahu ya, belajar sama-sama minta baik-baik, tidak boleh menabrak ya. Ya, sekarang saya tanya, apa keyakinan kelas kita? Kita tidak boleh saling mengganggu satu sama lain, harus sama-sama saling berdamai ya, karena kita dalam satu kelas ini adalah satu keluarga. Kira-kira kalau Opar sama kakak sama saudara laki saudara perempuannya sayang tidak? Sayang kan? Nah begitu juga dengan teman-teman ya, karena teman-teman di dalam kelas ini adalah saudara ketika kita di sini ya. Bisa? Kira-kira ke depan ketika ketemu soal yang susah, mau nabrak Opar lagi, mau nabrak teman-teman yang lain lagi, maksa lagi tidak? Tidak. Jadi gimana solusinya? Bicara baik-baik dan belajar di rumah sama-sama ya. Oke, janji tidak akan mengulanginya lagi. Oke, bisa dimaafkan Opar? Ya, karena Opar janji dia tidak, Moreno janji tidak akan mengulanginya lagi. Oke, sekarang kalau sama-sama sudah saling pahami, saling memaafkan dong. Ya, maaf ya. Oke, terima kasih. Sekarang pelajaran dilanjutkan. Pergi ke kantin tadi sudah. Sekarang siap-siap untuk masuk kelas. Ya, oke. Ya.